nikmat iman dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman, kecilin dikit lampunya, silo. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kumpul kembali guna kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan cara kita belajar maka kita bisa mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya kita di muka bumi niki, napi tujuan tara di muka bumi niki, napi tujuannya beribadah. Kita ada di muka bumi ini, tujuan utamanya adalah beribadah. Dan ibadah niki kan tidak sembarangan. Ibadah tidak sembarangan. Ya, harus kita tahu cara kita beribadah. Nah, agar kita tahu cara kita beribadah, tentunya harus kita menuntut ilmu, harus belajar. Oleh karenanya belajar ini, menuntut ilmu niki adalah amalan yang sangat besar pahalanya. Karena dengan berilmu, dengan cara menuntut ilmu, kita bisa mengetahui mana ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana ibadah yang tidak diinginkan. Dalam arti bareh beribadah kita ternyata tidak sesuai bareh. Tidak sesuai caranya. Tidak sesuai kaifiatnya dan lain sebagainya. Akhirnya ibadahnya sia-sia. Nah, karena ibadah tidak akan benar, melainkan dengan ilmu yang benar, makanya menuntut ilmu niki beli gati pahalanya. Belajar ini pahalanya sangat luar biasa. Bahkan disamakan pahalanya dengan pahala berperang di jalan Allah. Dengan selalu perang noh, jauh harta, jauh senjata, jauh jiwa. Dan itu kan perang, nabi taruhannya perang niki nyawa taruhannya. Seperti itulah dia. Sesuatu yang disamakan pahalanya dengan menuntut ilmu. Oleh karenanya harus terlebih termotivasi lagi di dalam menuntut ilmu. Karena ilmu niki kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam, banyak perkataan para salaf terkait dengan keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, beliau berkata, talabul ilmi min afdalil a'mal. Menuntut ilmu ini adalah amalan yang paling utama. Wa inna ma sara kadzalik li'anna al-malaikata tada'u ajnihataha lahu. Saking mulianya menuntut ilmu niki, makanya para malaikat meletakkan sayapnya. Para malaikat merendahkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Bid-du'a'i wal istighfar. Dan malaikat mendoakan orang yang menuntut ilmu itu. Dan juga malaikat memintakan ampunan bagi para penuntut ilmu. Angkun malaikat melakukan ini semua, ini menunjukkan besarnya keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya, malaikat merendahkan sayapnya. Nabi kenapa merendahkan sayap ini? Amun itu akan nangka munara Nabi arana
Kita yang tahu apakah tene ngono kendah adat naruana. Ya. Kalau Indonesia secara umum begitu dia. Kalau ada orang mulia lewat, maka dilepas topinya, seret. Untuk apa? Memuliakan orang yang sedang lewat. Munita tene menghormati dengan ngombe angkunta. Biasa aja ya. Persoalan dan dengan lombok jari lumbuk-lumbuk jama-jama. Kalau di sana, apalagi di Eropa, ya, monara dengan terhormat kena liwat di kanggo besungku anggapnya ya tidak menghormati, buka sungku. Bahkan kacamata dibuka untuk menghormati orang yang lewat. Maksud yang begitu manusia menghormati manusia yang lain. Nah, malaikat menghormati para penuntut ilmu ngombe angkuna direndahkan sayap. Direndahkan sayapnya untuk apa? Menghormati para penuntut ilmu. Menjangkan malaikat menghormati dia menunjukkan amalan manusia itu sangat mulia. Bukan hanya direndahkan sayapnya oleh malaikat, tapi malaikat juga mendoakannya. Mendoakan orang yang menuntut ilmu. Dan malaikat juga memintakan mereka ampunan. Angka akan dati hibuk-hibuk nuntut ilmu niki. Ya, silahkan terus kita menuntut ilmu. Karena fungsinya yang sangat penting marangone. Ya, fungsinya dengan cara kita menuntut ilmu, maka kita bisa mengenal apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bisa mengenal Allah dengan cara menuntut ilmu. Sebagaimana ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau niki gurunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-Imam As-Sa'di mengatakan al-ilmu bihi yu'rafullah wa bihi yu'bad, kata beliau. Ilmu dengannya kita mengenal Allah, dan dengan ilmu pula kita beribadah kepada Allah. Lagu semendak julu simbe kenana ilmu tenene simbiaran ilmu kelep make ilmu ngejim ke kenana ilmu al ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan para sahabat. Itu ilmu. Ilmu itu adalah Al-Quran, firman Allah, hadis, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan athar, perkataan para sahabat. Nah, itu kita pelajari. Dengan itu semua kita bisa mengenal Allah. Dengan itu semua kita mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu ini sangat penting sekali, sehingga melakukannya merupakan ibadah yang besar sekali pahalanya. Bahkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, la babun wahidun minal ilmi ata'allamuhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, kata beliau. Satu bab saja dalam ilmu saya pelajari itu lebih saya senengin daripada dunia dan seisinya, kata beliau. Satu bab saja dalam ilmu ini. Ya, bab misalkan bab keutamaan tauhid misalkan. Satu bab itu saja dipelajari dalil-dalilnya, dalil dari Al-Qur'an ini, dalil dari hadis ini. Cukup pelajari satu bab itu kata beliau lebih saya senengin, saya dapatkan ilmu dari bab itu daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Ini bagi mereka yang sudah mengetahui harga ilmu itu. Lagu itu neken di teman pahaminnya harga ilmu no. Menekatuan angka itu besarakan satu bab ilmu atau satu mobil Toyota. Kira-kira kita pilihan munita aja.
mobil tapi lain wanita aja. Kenapa? Karena kita belum tahu harga dari sebuah ilmu. Ya, mereka yang sudah paham harga ilmu, keutamaannya, pahalanya, fungsinya, manfaatnya, maka luar biasa sini perhatian tipe ini. Apalagi di akhir zaman sangat butuh kita kepada ilmu. Saking luwihnya cobaan ini. Saking banyaknya cobaan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Saking banyaknya cobaan di akhir zaman, akhirnya ada manusia yang di pagi hari dia masih beriman. Lalu begitu datang malam hari, dia sudah keluar dari Islam. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Atau sebaliknya, di malam hari masih dia beriman, di pagi hari tiba-tiba dia sudah keluar dari Islam. Menurut kondisi manusia di akhir zaman, mudah gatina sugul dengan Islam. Marah angkuna sugul dengan Bali. Nano, kalau buka lawang sugul selesai. Mudah gatina sugul dengan Islam di akhir zaman. Apa sebabnya? Saking banyaknya cobaan di dalam agama ini. Luwih gati fitnah. Luwih gati cobaan. Nah, fitnah seperti ini, cobaan seperti ini, apa kita gunakan untuk melawannya? Apa kita gunakan? Ilmu. Ya, makanya ilmu ini seperti cahaya di kegelapan malam, petang, maka dia menjadi cahaya. Begitu ada cahaya di kegelapan itu, tawatem beto atau tokolang nenteng namun teleka. Aman, ini aman, ini aman. Ngenteng anu. Lagu nengke mulai petang ini, dia narak cahaya. Mungkin kira-kira yang terjadi, bahkan meraba-raba kita. Aduh, tene biruana, sang, ngene. Akhirnya ketelok, nena payule longkak. Atau sang terik yang ngerak terus, mending ngerak menurut terik yang jurang kan darat tadah. Tapi kalau ada cahaya, tahu dia, oh ini jalan yang benar. Oleh karenanya ilmu niki sangat belik gati pahalana. Sila kepada baju-baju di dalam menuntutnya. Ya, dia manfaatnya sangat besar, sangat urgen, penting sekali. Di samping itu pahalanya juga disiapkan sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam agama kita niki seri penting sesuatu, maka pahalanya semakin besar. Nah, menuntut ilmu penting sekali, maka pahalanya sangat besar dia. Ya, makanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala beliau mengatakan talabul ilmi fadilatun azimatun. Menuntut ilmu ini keutamaan yang sangat agung, martabatun syarifatun. Kedudukan yang sangat mulia menuntut ilmu itu la yuwaziha amalun. Tidak ada satu amalan pun yang bisa sebanding dengan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ke luwe cara teman, luwe cara fasilitas menuntut ilmu. Maka mari terus ya tuntut ilmu itu, karena ilmu adalah kemuliaan yang sangat mulia. Kesibukan yang paling utama. Menyibukkan diri dengan ilmu, ini kesibukan paling utama. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan al-ishtighalu bil ilmi min afdalil qurbi. Menyibukkan diri dengan ilmu itu adalah ibadah yang paling utama. Menyibukkan diri dengan ilmu adalah ibadah yang paling utama. Wa ajallu ta'at. Dan dia ketaatan yang paling tinggi menuntut ilmu. Menyibukkan diri dengan ilmu. Wa ahammu anwa'il khair, kata. Dan jenis kebaikan yang paling penting, kata. Salat penting, puasa penting, baca Quran penting, berzikir penting. Lagu sih paling penting Nabi ilmu, mengilmui tentang salat itu,
mengilmui tentang baca Quran itu, mengilmui tentang zikir itu lebih penting. Nengka munta salat, lagu denara ilmu salat, yang guna bisa saja batal salatnya nanti. Baca Quran, lagu dia atau ilmu Quran, yang guna bisa saja salah baca dia nanti. Ya, baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil ngalamin. Kerepot itu. Ara ke dengan guna baca Quran. Ara dengan guna baca. Lagu syukur ya ngolo le Lombok zaman dengan Lombok di Masya Allah fasih-fasih. Syukur dengan Lombok, macam mau dengan baca Quran itu. Ya, nah ini berarti dia ingin beribadah tapi sangat disayangkan tidak didasari dengan ilmu. Sehingga munahara ilmu maka kena ibadah. Lagu nangka beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ini yang menjadikan ibadah tersebut bisa saja nanti akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niki dia tentang ilmu yang kita lakukan makin niki, ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan niki diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuah pahala sebagaimana yang kita harapkan tadi, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala yang didapat oleh yang mengajar dan pula yang belajar. Karena ilmu niki bukan hanya yang didapat pahalanya oleh yang belajar saja, tapi yang ngajar juga tentunya dapat ilmu, dapat pahala. Ya, sebagaimana ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu, dia mengatakan al-alimu wal muta'allimu fil ajri sawa. Orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu itu pahalanya sama, kata beliau. Angka nanti pilih tahap belajar pada pahala kence dengan siwah berilmu. Yang menyampaikan juga akan dapat pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang belajar ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan kita pahala yang sangat banyak dari ibadah yang sangat mulia niki. Baik rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini Masya Allah sambil menuntut ilmu kita mendapatkan lelemu juga ini. Ngeri nih Masya Allah. Ya, ilmu dan lelemu bakar aja nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Di kesempatan malam niki kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kitab niki disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di bab yang ke-19. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Beliau mengatakan bab tentang orang yang membuat sunnah yang baik atau membuat sunnah yang buruk. Sunnah yang baik atau sunnah yang buruk. Ya, sunnah artinya yakni kurang lebih kebiasaan. Ya, atau contoh. Kebiasaan atau apa? Contoh. Atau yang diikuti. Ini sunnah dang artinya. Ya, bab kita ini mengatakan sunnah. Sunnah maksudnya contoh atau yang diikuti atau kebiasaan. Nah, di sana ada orang yang mencontohkan kebiasaan yang baik, ada orang yang mencontohkan kebiasaan yang buruk. Nah, kita sekarang dituntut untuk mencontohkan kebiasaan yang baik. Nepya itu isi dengan jari contoh. Kita disuruh untuk agar kita ini dijadikan teladan yang baik oleh orang. Ngombe cara akhir dengan ngikutin kita. Dalam apa? Dalam kebaikan. Makanya di antara doa ibadur Rahman dalam surah Al-Furqan
Di antara doa ibadur rahman, dia mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Mereka berdoa mengatakan, ya Allah, jadikan tiang sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, pihak tiang jadi imam dengan si bertakwa. Nah, piaran imam para jamaah. Negara berdua itu imam sholat. Nah, piaran imam ini. Pemimpin. Nah, atau yang diikuti. Pemimpin atau yang diikuti. Ya Allah, pihak tiang jari dengan si teikutin oleh orang-orang yang bertakwa. Nabi kena ikutin tiang isi dengan si bertakwa. Yaitu orang yang bertakwa ini meneladani saya, ya Allah. Ino yang dia isi dengan si ibadur rahmah. Agar orang yang bertakwa di belakang saya nanti itu mengikuti saya. Dalam arti, ia ini dengan ini membuat kebiasaan yang baik. Sehingga orang-orang bertakwa setelahnya itu mengikuti dia. Apa maunya ikutin nita? Maunya adalah hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat kebiasaan yang baik di dalam Islam, falahu ajruha, maka baginya pahala itu kebiasaan baik itu. Dan baginya ajruman amila biha, baginya lagi pahala orang-orang yang mengamalkannya setelahnya. Saya ngamalan kebaikan ini setelah ia, maka pahala ini mau ia dah isi dengan ini. Misal lek sopo gubuk nde narak dengan bejilbab, misal narak dengan bejilbab sama sekali. Tiba-tiba mulai sopo muslimah menggunakan jilbab syar'i. Terus tajakna dengan kepada berjilbab. Ini perintah dengan Allah. Gara-gara dia yang mengawali menggunakan jilbab, akhirnya dengan si lainnya ikut menggunakan jilbab. Maka si pertama kali ini menggunakan jilbab ini, dia akan dapat pahala menggunakan jilbab dan dapat pahala orang-orang yang ikut menggunakan jilbab setelahnya. Otomatis semua pahala wahina terus ngalir pahala. Nah, ya kena ya Allah pihak tiang jadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa, yakni ia sinembeang kebaikan no. Kemudian yang mengikutinya melakukan kebaikan setelahnya, ini akan mengalir pahala kepadanya. Ya tujuan doanya ibadur rahman ini, dia ingin menjadi teladan, ingin menjadi orang yang diikuti, menjadi panutan yang baik. Apa manfaat menjadi panutan yang baik? Maka otomatis pahala orang-orang yang mengikutinya itu akan didapat pula oleh si panutan itu, si teladan itu. Nah, ya kena ada sunnah yang baik. Lagu sebalik neneng ke sunnah yang buruk, yaitu ia pertama kali mengadakan keburukan di sebuah tempat itu, kemudian diikuti keburukan itu oleh orang lain, maka otomatis dosa orang lain ini juga akan ditimpakan kepada dia. Lek sopo gubuk misal de narak cerita dan arak dengan nginem, misal arak dengan nginem le gubuk ini. Tiba-tiba ia pertama kali ngangkat botol. Tren kepada nginem ketik, ngene. Dia minum, akhirnya ikut orang-orang lain minum gara-gara dia. Bayu segubuk rata-rata dengan nginem. Nginem apa ini? Nginem khamar, jadi nginem netral aja. Ini netral kan netralnya bagus. Mah iklan biarin apa aja ini.
Ya, minum maksudnya khamar waliyadzubillah. Maka begitu dia minum, diikuti dia oleh orang. 100 orang ngikuti dia, maka 100 dosa orang ini akan ditimpakan kepada dia. Terus di kampung itu dengan minum selama 100 tahun misal. Maka selama 100 tahun itu dosanya terus mengalir kepada dia. Ia sitaranin dengan sunnah sayyi'ah. Mengadakan kebiasaan yang buruk. Kasih-saying ada yang kebiasaan buruk, diikuti dia oleh orang, maka otomatis dosa orang-orang ini akan ditimpakan kepada dia. Kau nyonya para jamaah, jangan ngada yang dosa nyonya. Turutnya pasti dengan menkerepot. Terus gara-gara itu akhirnya seluruh dosa orang yang ngikutin itu ditimpakan kepada kita. Tapi mari kita menjadi teladan yang baik. Bahkan bila perlu kita berdoa tipe Allah waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, piak tiang jari panutannya orang-orang yang bertakwa. Dalam arti mereka akhirnya mengikuti saya dalam ketakwaan. Apa maunya? Maunya adalah seluruh pahala yang mengikutinya itu akan di-copy paste kepada si teladan tadi. Kepada si panutan itu. Nah, ini bab yang dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan malam ini kita akan baca hadis yang terakhir di bab niki, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Niki hadis yang ke-172. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala bani adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sannal qatla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada satu jiwa pun yang dibunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama mendapat tanggungan dosa dari darahnya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dia adalah orang yang pertama memulai pembunuhan. Hadis niki muttafaqun alaih. Kali sekali kita baca artinya, tidak ada satu jiwa pun yang dibunuh secara zalim. Di dunia ini denarak dengan semati secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama itu dapat dosanya. Saya anak Adam yang pertama. Jadi anak Adam kan dua lah, Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil. Nah, Qabil ini dialah manusia pertama yang mengadakan yang namanya pembunuhan. Sehingga Sai membunuh setelah mereka itu, maka Qabil akan terus mendapatkan dosanya. Kira tahun ke wahine? Tahun pira na hidup Qabil kira-kira? Tahun pira jani wahine? Tahun pira jani? Wah. Selama ini bersekumbeke dengan saling semate ini, selama ini terus dosa manusia yang saling bunuh ini, dosanya ditanggung oleh anak Adam yang pertama. Kenapa demikian? Karena dialah yang membuat sunnah membunuh ini. Sunnah buruk ini. Yaitu apa? Membunuh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau kita mengadakan sebuah contoh yang buruk, terus turutnya keburukan ini isi dengan, selama keburukan itu ada, maka dosanya terus mengalir kepada kita.
Ini kan berat ini. Ya, oleh karena onya hindarin siaran keburukan niki turut nih telahun. Ya, nekat kita misalkan melakukan keburukan turut nih teh si kanakna. Maka otomatis dosa kanak kena dah kita dengan Tuhan. Ya, dan seterusnya. Nah, ini hadis niki menunjukkan adanya istilah sunnah sayyi'ah, yaitu sunnah yang buruk, teladan yang buruk, di mana keburukan tersebut akan mendatangkan dosa, dan siapapun mengikuti keburukan itu, maka si teladan buruk ini akan memikul seluruh dosanya. Qabil dan Habil, ini dua anak Adam alaihissalam, Nabi yang pertama, manusia pertama. Dan ini kisah mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 27 dan seterusnya. Di sana disebutkan tentang dua anak Adam alaihissalam. Terbaca sekedik kisah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqq." Bacalah kepada mereka ya Muhammad tentang kisah dua anak Adam. Dengan kebenaran bacakan mereka. Bagaimana kisah dua anak Adam ini? Idz qarraba qurbanan. Di mana yang dua ini melakukan korban. Melakukan korban, nyembelih. Kan itu Rubin ngorban itu. Kira ngorban itu. Tanggal pira ngorban Rubin? Pira sampai berapa Ustaz? 10? Pakai alhamdulillah. Syukurin ya berjemaah 2 jari nih. Alhamdulillah. Nah, mereka ngorban yang dua ini. Ya, begitu mereka ngorban, fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Begitu mereka berdua ngorban, salah satu diterima korbannya, yang satu tidak diterima korbannya. Ulama kita mengatakan yang satu ini diterima korbannya karena korbannya gagah. Korbannya kambingnya mokoh, seger, sehat, jeneng dari hewan yang sangat mulia. Si sekian aja dari harta yang atau dari hewan yang jelek, buruk, kurus, kerempeng dan lain sebagainya. Yang kamu ngorban no tepilen si jeneng ngorban. Bila perlu tipe A+ tepilen korban. Munita kan biasa tipe paling bawah deh. Tipe B. Arah ke tipe C. Ngenteng ngono malik kadang-kadang. Paham memang masalah tipe ke? Tipe A kan harga 3 juta kambing. Tipe B 2,5 juta. Tipe C 2 juta jina. Mana 2 juta kan berarti kurus, bimbing kan dan lain sebagainya. Nah, ulama kita mengatakan yang satu berkorban dan dia kurbannya harta yang mulia. Yang satu berkorban lagu sekedarnya. Gara-gara itu akhirnya diterima dari yang hartanya mulia ini karena disertai dengan ketakwaan. Yang satunya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbelengana tau ye diterima atau tidak. Itu nengka sing korban Rubin. Terima na tuh isi Allah si Rubin. Insya Allah. Lalu kalau dulu mereka langsung dilihat hasilnya. Ya begitu kurban itu diterima maka datang api mengambilnya. Seret, hilang dia terus. Mundik dan tabit isi api berarti tidak diterima. Ada yang mengatakan datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang lain mengatakan datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan langsung menyatakan Allah menerima dari Habil dan Allah tidak menerima dari Qabil. Intinya saat ini datang info bahwasanya Allah menerima dari Habil dan tidak menerima dari Qabil. Kemudian qala la aqtulannak.
Begitu tidak diterima kurbannya, maka yang tidak diterima kurbannya ini talonate ya. Talonate, ini bahayanya talonate ini. Talonate, karena dengan akhirnya melihat kurbannya si Habil yang diterima. Oh luar biasa, Habil diterima kurbannya. Ngene-ngene. Dan dia ini ketahuan tidak diterima kurbannya. Talonate. Karena talonate apa? Punya mati EP doang. Gara-gara EP ilah aku. Ngene-ngene. Saya akan bunuh engkau. La'aqatulannak. Qal, Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yuk kanda semati, tiang kan darak salah tiang ini. Ya, darak salah tiang. Yang Allah terima adalah kurban dari orang yang bertakwa. Allah yang menerima dan Allah berhak tidak menerima. Allah menerima dari tiang karena tiang bertakwa. Allah kemudian tidak menerima dari sida karena sida tidak bertakwa. Bapaknya salah tiang. Darak salahnya saya, kenapa saya ingin sida bunuh? Ya kira-kira salah ke Habil tene. Dia udah salah. Tapi yang namanya hasad gitu. Ya bahayanya kalau nanti ini buta dengan langsung, tuli dengan langsung. Dijelaskan oleh Habil, saya ini nggak ada salah. Kenapa kok kamu ingin bunuh saya? Tidak ada salah saya. Saya hanya berkurban dengan cara yang benar dan Allah menerimanya. Dan Allah tidak menerima, kamu tidak bertakwa. Terus apa kesalahku aku? Ya, kan sebagian dengan kadang-kadang dengan sekedar sholat, sekedar ngaji, tunjagur dengan sholat, mereka bapaknya salah dengan sholat. Bapaknya salah dengan ngaji. Nah, di sini demikian Qabil dan Habil. Ya, Habil nggak salah, tiba-tiba ingin dibunuh oleh Qabil. Karena apa? Karena hasad. Kemudian Habil mengatakan, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Wahai Qabil, jikalau engkau mengayunkan tanganmu kepada saya untuk membunuh saya, ketahuilah saya tidak akan mengayunkan tangan saya untuk membunuhmu. Tidak. Kenapa tidak mau dibalas oleh Habil? Habil mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin. Karena saya takut kepada Allah, Rabb seluruh alam ini. Nengka mumpe jagur aku, wahai Qabil, ndek kugin balas CP, ndek kugin balas CP. Padahal kata sahabat Ibnu Abbas, Habil ini lebih besar badannya daripada Qabil, lebih beli awaknya, lebih beli petaknya. Ya, seandainya kata memilih pebalas belebur ya kah? Tapi ternyata Habil tidak membalas. Dia mengatakan, Qabil, seandainya kata engkau ayunkan tanganmu kepadaku, saya tidak akan ayunkan tangan saya kepadamu. Kenapa? Karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan Habil kepada Qabil. Ya, dua kali lah diingetinnya. Pertama, Habil mengatakan, darak salah. Aku kan aku udah semati. Si kedua, saya ini takut kepada Allah. Saya kata sidat jagur saya nggak akan balas dia. Kan kadang-kadang dengan mengenal angkatnya kan dulu hangan, aku orang aku jagur itu, kan? Lagu Qabil dia neman doang dulu. Tetap dia membunuhnya. Kemudian Habil mengatakan, inni uridu antabu abi ithmi wa ithmika. Saya tidak mau membalasmu karena ingatlah nanti kamu akan menanggung dosa saya ini dengan Habil. Dan ini dosa pembunuhan ini. Dan kamu akan tetap menanggung pula dosamu. Jadi dua dosa gin petanggung ini. Ingatin masalah dosa si ketelu. Pertama, Habil mengatakan darak salahku kan semati aku, kan degin semati aku. Si kedua dia gin balasin EP. Si ketelu ingat EP gin nanggung dosa ini, dosaku aku, kece dosam EP gin nanggung ya laun. Ngene. Fatakuna min ashabin nar. Ingatin itu si keempat. Maka nanti sida akan menjadi penduduk neraka. Wah luar biasa peringatan ini kepada Qabil. Ya, tapi apa yang terjadi pada Qabil? Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Tapi ternyata tetap nafsunya Qabil tetap mendorong dia untuk membunuh Habil. Ya bahayanya jiwa ini para jamaah.
Iblis tapi iblis kan dia yang menggoda manusia, iblis nih. Iblis dia menggoda manusia. Nah, nengke si nggoda iblis saya kira-kira. Siapa iblisnya iblis? Si nggoda manusia kan iblis. Dan dengan oke. Nah, nengke iblis itu sendiri siapa iblisnya? Si nggoda ya. Nah, yang menjadi iblisnya iblis adalah jiwanya iblis itu sendiri. Ia sendiri jiwanya iblis ini menjadi iblis bagi dirinya. Makanya begitu disuruh dia sujud kepada Adam, apa ngana? Aba wastakbar, enggan dia, sombong dia. Jiwanya ini akhirnya apa? Menggoda dia untuk tidak sujud kepada Nabi Adam. Angka itu masing-masing ini wahara iblis berarti dalam hati ini jiwa kita sendiri ini. Makanya kan setiap pagi, setiap sore ara zikir berlindung kepada Allah dari godaan jiwa ini. Karena jiwa ini dia iblisnya iblis. Jiwa bisa dia menggoda iblis, bapak lagi dia menggoda manusia. Sehingga sering jiwa kita ini mengalahkan kita para jamaah. Ya, oleh karena terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa. Nah, di sini Qabil sudah dijelaskan 4 hal oleh Habil. Lagu tetap doang Qabil ini dikalahkan oleh nafsunya, akhirnya dia membunuh saudaranya Habil. Fatawwa'at lahu nafsu qatla akhi faqatalahu. Akhirnya dia bunuh saudaranya. Setelah dia bunuh saudaranya, fa asbaha minal khasirin. Jadilah dia orang yang merugi. Kemudian panjang lagi ayatnya di ayat berikutnya disebutkan fa asbaha minan nadimin. Akhirnya Qabil jadilah orang-orang yang menyesal. Biasa nyesal lemudi biasa. Ya, makanya sebelum kita menyesal para jamaah jauh-jauh siaran maksiat ini. Apalagi kalau maksiat akan dilihat oleh orang. Akhirnya menjadi teladan di dalam maksiat. Akhirnya seperti Qabil ini. Setiap yang membunuh di zaman ini, maka Qabil juga mendapatkan dosa membunuh tersebut. Kira-kira dengan saling semati ini. Kira jani wah miliaran manusia. Dan seluruhnya itu nanti kembali dosanya kepada Qabil. Karena dia yang pertama kali membuat sunnah membunuh. Dan Habil adalah pertama kali manusia yang dikuburkan. Habil manusia pertama yang dikuburkan. Di saat dibunuh Habil, bingung dia Qabil kukum beang sama tonku ini ya kan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 gagak. 2 gagak yang saling bunuh pula. Setelah mati satu gagak ini yang hidup mencakir tanah. Ya, setelah dicakir, ditaruh yang terbunuh ini oleh gagak ini ke dalam tanah, terus ditumput sama gagak itu. Allah ingin mengajar Qabil bagaimana cara menanam orang yang sudah mati. Makanya manusia yang paling pertama ditanam siapa? Habil. Ya, yaitu anaknya Adam alaihissalam. Nah, niki dia sedikit kisah tentang pembunuhan antara Qabil dan Habil. Sudah bisa lagi baca nanti ya di surah Al-Maidah dari ayat 27 sampai dengan 31. Ya, bahkan lanjut lagi ayat-ayat setelahnya nanti kembali ke sana. Kembali ke tentang pembunuhan. Kita kembali ke bab kita para jamaah bahwasanya ya kita dianjurkan untuk menjadi teladan yang baik, menghidupkan sunnah yang baik ini, sunnah hasanah. Dan hindari yang namanya menjadi penghidup sunnah sayyi'ah. Yang melakukan sunnah hasanah, maka baginya terus kebaikan tersebut. Yang melakukan sunnah sayyi'ah, maka baginya seluruh dosa keburukan itu. Mudah-mudahan jelas niki para jamaah. Munarak sindeman jelas. Bau teka tuanang bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila tazan sila. Be merbotin sila.
Shalli ala Muhammad wa ala barik ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma as-salatu al-qa'imah. Ba'athu maqama mahmudan alladhi ba'athta. Arakin memang jelas para jamaah. Atau selapuno jelas. Sila, menarat memang jelas, sila. IP ruani nih, wah. Meriri-meriri petokolan, sila. Ngebiang bener. Nggih. Nggih. Nggih, masalah dengan suanya mati tobat ya. Terimane ke tobatna. Mun tobatna taubatan nasuha diterima. Ya, be taubatan nasuha niki pertama nyesel wahnya mati. Kemudian ya dia tinggalkan perbuatan membunuh itu, at-tarku, tinggalkan. Yang ketiga berjanji ndek neginya mati malik. Ya, ini taubat antara dirinya dengan Allah. Kemudian si keempat, karena ini berkaitan dengan hak manusia, maka mendatangin keluarga ahlul mayyit. Nangadeng maaf ya kepada ahlul mayyit. Begitu dia dimaafkan, maka taubatnya taubatan nasuha. Di negara antekan di negara kisos. Maka cukup dengan itu. Lagu mulai negara beberapa negara arak kisos, maka dia harus di kisos. Barulah kemudian gugur seluruh dosanya. Ya, lagu di negara antekan kendara kisos, maka cukup dengan yang tadi. Ya, dia pertama menyesal telah membunuh, si kedua dia tinggalkan perbuatan membunuh itu. Jangan lagi terbetik dalam dirinya ingin
jagur dengan nendang dengan, jangan. Yang ketiga, berjanji ndegin membunuh orang lagi. Keempat, ngedeng maaf nih Pak keluarga. Kalau sudah semua itu terjadi, maka taubatnya taubatan nasuha. Kalau sudah bertaubat taubatan nasuha, Nabi kita bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Jelas ya, P? Wallahu ta'ala. Nggih, silakan. Ambil contoh misalnya orang sopir, biasa saja sudah ada pinjaman, tiba-tiba ada anak kecil atau ada orang yang kuat tertabrak dan dengan itu asbab itu dia meninggal. Si anak meninggal. Ya. Tidak sengaja. Iya. Jadi kalau itu termasuk kesalahan. Ya, dosa yang terjadi karena kesalahan. Nah, kalau terjadi kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan bahwasanya manusia di saat dia mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau azab kami jikalau kami melakukan kesalahan gara-gara lupa atau gara-gara salah. Mendengar doa itu Allah mengatakan qabiltu, saya terima doa kalian. Maka orang yang melakukan dosa karena kesalahan, dia tidak akan dihukum. Tapi walaupun demikian tetap kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi. Yang menyesal telah melakukan itu. Kemudian berjanji tidak akan lagi, dalam arti lebih hati-hati dalam berkendaraan. Ya, dan minta maaf kepada keluarga, datengin keluarga, minta maaf. Ya, atas kesalahan tadi. Intinya kalau benar-benar dia salah, dalam arti salah di sini nggak sengaja kayak tadi itu, ya maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji akan memaafkan kita di saat kita melakukan dosa karena kesalahan. Ya, oleh karenanya persis kayak tadi sudah dia bertobat dan minta maaf kepada keluarga korban. Dahan jelas Bu, wallahu taala a'lam. Ampu IP kesila. Korban kecelakaan atau kurban? Kurban. Nah. Karena belanjaan wahara. Belanjaan wahara. Terus kita korban yang kita termasuk dosa yang pertama. Belanja wahara lagu burung itu ngorban. Kan pe burung kumbena ada kebutuhan lain. Berdosa kita, nanti pertanyaannya. Jadi arak siapa yang belanja lagu burung itu ngorban karena arak kebutuhan lain sang melet temerari malik ruana, kan? Atau ya temilih, berdosa kita kembali ke hukum berkurban. Nabi hukumnya berkurban. Sudah kita bahas di sini ya. Hukum kurban belum? Ya, jadi kurban yang jumhur ulama kita mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Jadi dia perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Allah dan menyembelihlah. Perintah dengan Allah ini sangat ditekankan. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man wajada sa'atan wa lam yudahhi, fala yaqrabanna musallana." Saya berdua keluangan rezeki, terus dia berkurban. Maka dia rapat-rapat di tempat sholat kami. Menunjukkan pentingnya sangat ditekankan ngorbanin. Tapi kenapa kita bilang sunnah? Karena memang beberapa sahabat, ya bahkan diriwayatkan dari Nabi SAW pernah beliau tidak berkurban padahal mampu.
Abu Bakar dan Umar pernah juga tidak berkurban. Padahal beliau mampu dan beliau mengatakan saya tidak berkurban karena khawatir jangan-jangan manusia nanti menganggap kurban ini wajib. Makanya dari hal-hal seperti ini, athar seperti ini, jumhur ulama kita mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sehingga mundek tengurban bendek berdosa. Mundek tengurban maka kita tidak berdosa. Lagu rugi gati. Rugi atau ndek? Rugi gati. Karena disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamun nahri, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Hari yang paling afdal di dunia ini adalah hari menyembelih. Hari yang paling afdal adalah hari menyembelih. Tanggal pira menyembelih niki? Tanggal 10 Zulhijjah itu hari paling mulia. Dan amalan paling afdal di hari itu adalah ihraqid dam, kata beliau, yaitu meneteskan darah. Itu amalan paling mulia di hari itu. Nabi kena netesan darah, ngorban hewan korban, sapi atau kambing. Ngorban hewan korban itu ibadah paling mulia di hari paling mulia. Angka piran Malik ginta bedit kenci Idul Adha. Ya, sehingga nengke munde tengorban padahal mampu itu saat ino terus dia tengorban mun tegin bedait kenci jelo korban berikutnya kerugi jadi ini hilang waktu kesempatan. Makanya orang yang mendapati hari raya Idul Adha dan dia punya keluangan rizki, terus dia memilih ngorban, santeris ini rugi. Yang gak ampun Nabi itu mengatakan, dia rapat-rapat di tempat sholat kami. Ditahdir seperti ini oleh Nabi SAW, diperingati seperti ini karena saking ruginya dia. Bukan berarti itu adalah sebuah kewajiban, bukan. Karena beberapa riwayat menunjukkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, beliau tidak berkurban agar manusia tidak menganggap kurban niki wajib. Berarti nengke mundik nengorban ndek na berdosa. Lagu rugi gati ya. Dia sangat rugi, kehilangan kesempatan yang sangat mahal. Mudahan jelas itu. Kalau nggih, Nabi itu bahkan ngorban ngadu 100 onta para jamaah. 100 onta untuk mengejar keutamaan hari itu. Pira jenis 100 onta? Ya. Sekian unta pira jina? Kurang lebih pada marah sempi harganya. Katakan 15 juta satu. Kali 100 pira ya? 1,5 miliar. 1,5 miliar. Ino ajin korban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam hadis-hadis yang lain, beliau ini kadang-kadang tidak ada makanan di rumahnya. Pernah sampai 2 bulan dia nyela jangkih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan dia nyela jangkihna. Itu wah ke 2 bulan dia nyela jangkih teh. Hah? Goyo dia nyela bilang jelo nyela bahkan langsung telu jangkihna nyela teh. Jangkih nasi lain, jangkih jangan lain, jangkih kupi lain bareh malik. Jangkih godoh lain malik. Masya Allah. Beli teh kompor 4 tungku beli teh kompor. Ngono kondisi ekonomi itu lagu di training ngorban. Nah bintang ngono kondisi ekonominya sampai pernah 2 bulan tidak ada beliau masak. Lagu reni yang ngorban senilai 1,5 miliar. Kenapa? Mengejar keutamaan 10 Zulhijjah. Angka itu untuk berdua keluangan rizki, dia temele ngorban maka rugi sekali, sangat rugi. Walaupun ngorban itu wallahu alam ya perkataan jumhur ulama kita bahwasanya dia tidak wajib sunnah tapi sangat ditekankan karena mundi gak santer rugi tekah amun dik teh ngorban jelas pe wallahu taala a'lam. Masih harap para jamaah no penjelas hareueuna
Ya, mudah-mudahan yang kita paparkan niki bermanfaat buat tiang yang baca dan pelungguh semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan yang sedikit niki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan kebaikan yang sangat banyak dan sangat panjang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak para jamaah atas perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.